Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat Terima siang. kasih Pak Ersa, Bu Gladys, Bu Dami, dan tim TLC yang sudah selalu datang di tutorial online ini. Dan untuk siang ini kita kedatangan satu tamu dari psikologi, Pak Ersa, yang akan secara khusus nanti membahas tentang perpaduan grup chat, Moodle, dan Zoom untuk mengelola kelas sesuai dengan pengalaman yang beliau lakukan di kelas. Nah, oleh karena itu saya berikan kesempatan kepada Pak Ersa untuk menjelaskan materinya, Pak. Silakan, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Jadi terima kasih kesempatannya. Sebenarnya saya benar-benar cuma sharing, Bapak Ibu. Jadi bukan yang paling benar gitu. Jadi benar-benar ini yang saya lakukan. Malah kalau Bapak Ibu ada masukan atau ada poin positifnya di mana, poin negatifnya di mana, bisa saya diberi masukan. Gitu. Nah, pertamanya sih berangkatnya karena kan ini waktu awal-awal itu perubahannya sangat cepat gitu, Bapak Ibu ya. Jadi kayak kita sudah prepare RPS itu 16 minggu termasuk UTS UHS dengan kondisi ke kampus dan sebagainya. Tapi ternyata tiba-tiba langsung karena gara corona harus online semua gitu kan. Nah, saya tuh ngajar SKS-nya itu cukup besar. Jadi kayak saya ngajar kuliah training and development itu 4 SKS. Gitu. Jadi jam 9.10 sampai setengah 1 gitu. Ini kan panjang sekali gitu kan. Iya. Betul. Panjang sekali. Nah, padahal di kuliah itu sebenarnya kuliah yang sifatnya itu banyak prakteknya. Bukan praktikum sih, tapi banyak prakteknya. Karena kan training and development kita bisa, waktu itu Pak Luki pernah sekali saya undang untuk ngisi itu kan, kita bisa main icebreaker gitu ya, latihan bikin icebreaker, latihan untuk set ruangan, latihan pokoknya tentang ngasih training itu gimana gitu. Nah, ini terus tiba-tiba harus kayak gini, jadi kacau. Nah, jadi kacau maksudnya jadi harus banyak berpikir gitu. Nah, akhirnya setiap pertemuan itu jadi menyeramkan gitu ya. Jadi menyeramkan karena ini kira-kira anak-anaknya dapat sesuai yang diharapkan atau enggak gitu kan. Kira-kira seperti itu. Nah, dan satu lagi juga ngajar tentang marriage and family, itu banyak teorinya sih tentang pernikahan dan keluarga gitu. Nah, sebenarnya sih saya nggak share yang terlalu kompleks, nggak yang banyak banget gitu kan. Cuma kalau dari awal itu kan saya sebenarnya di UC pun sebenarnya sebelum ada corona pun kita sudah diedukasi untuk menggunakan banyak media gitu kan, pakai Edmodo ya Pak ya, Edmodo ya. Terus grup lain atau dan sebagainya itu kita sudah jadi sebenarnya sekarang malah penerapannya gitu kan. Nah, tapi karena situasi seperti ini jadi semakin banyak pilihan, nah jadi kan nah, langkah pertama yang saya lakukan sih sebenarnya Bapak Ibu ya, karena kan saya ingat benar waktu saya pertama kali jadi bicara di depan umum gitu ya, kan waktu itu jadi kayak di kerjaan sebelumnya saya di Departemen Training and Development gitu ya, terus pas saya ngajar juga pertama di UC itu saya itu bingung gitu ya, maksudnya kita punya waktu sekian jam ini kalau nggak dikelola dengan baik itu kacau gitu kan ya. Jadi langkah pertama yang saya lakukan zaman dulu kala itu adalah saya bikin rundown Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau menurut saya di situasi seperti ini kalau saya sih yang saya lakukan adalah saya bikin rundown Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kalau itu kemarin-kemarin setelah saya ngajar juga saya nggak pernah bikin rundown sih waktu ngajar gitu ya, karena sudah. Pak, rundownnya bisa ditunjukkan kayak apa Pak? Pak? Ini cuma ada satu. Itu kuncinya memang Pak. Iya, ini sebenarnya karyanya Bu Jenny sih Pak. Saya ngajar bareng Bu Jenny. Gitu. Nah ini Pak. Oke. Kayak seperti ini. Ini pas saya kuliah marriage gitu ya. Jadi dibikin rundown karena kadang-kadang kita tuh kalau psikologi itu kan ngomong manusia itu kan makhluk yang perseptual gitu kan. Nah, persepsi kita tuh kadang-kadang bias, takutnya seperti ini. Dengan kita bikin reng-rengan rundown seperti ini, itu paling nggak kita bisa memvisualisasi kira-kira kita sepanjang sekian SKS itu mau ngapain saja, kira-kira kayak gitu. Itu sih bayangan pertama saya waktu itu ngajarnya bareng Bu Jenny, kira-kira kayak. Jadi yang dibikin pertama itu adalah rundown, Pak. Gitu. Jadi kita kebayang berapa menit untuk apa. Nah, kita bisa breakdown breakdown konten ini dari capaian-capaian itu gitu ya. Kita punya capaian apa, kita bisa breakdown di sini. Nah, setelah kita punya waktunya, durasinya, kita punya capaian topiknya, di mana topik ini sebenarnya kan turunan dari capaian gitu ya. Kita bisa pikirkan kita mau pakai
saya bisa pikirkan saya mau pakai media apa gitu, platform apa. Nah, platform ini sebenarnya kan punya plus minus gitu maksudnya ya. Kalau kita lihat misalnya kayak e-learn itu menurut saya bagus gitu kan. Bagus, informasi bisa lengkap dan sebagainya. Cuma dia tidak real time gitu. Buat anak-anak paling nggak itu nggak real time gitu. Yang real time buat mereka itu adalah ini kayak Line, kayak WhatsApp, kayak Zoom itu yang. Jadi kalau e-learn itu begitu kita masuk mungkin karena tidak ada notifikasinya ya mereka juga nggak gitu kan. Jadi fungsinya lain-lain Bapak Ibu. Jadi kalau saya yang saya lakukan kemarin juga ada kritik sih sebenarnya dengan hal seperti ini karena kalau mahasiswa itu kebanyakan media katanya posting juga gitu kan. Katanya seperti itu. Tapi ya kita lihat plus minusnya aja gitu. Nah, yang saya lakukan sih kemarin kayak pertama saya pakai WhatsApp Bapak Ibu. Ini grupnya kebetulan ini salah tulis nih, harusnya grup WhatsApp. Dengan WhatsApp itu sebenarnya kelebihannya saya tuh cepat Pak. Saya ngajak marriage and family ini kelas MKP Bapak Ibu. Nah, kelas MKP ini punya kendala MKP itu apa Pak? Mata kuliah pilihan ya. Oke. Ya. Jadi kendalanya adalah isinya ini bukan cuma satu prodi. Jadi ada anak VCD, ada anak FDB, ada psikologinya, ada IBM, pokoknya macam-macam. Artinya mereka sendiri itu sebenarnya nggak ada bonding gitu, nggak ada keterikatan antara mereka sendiri gitu. Nah, efeknya kalau di kelas tuh jadi kan buat anak-anak itu ya, menurut saya kalau mereka tuh angkat tangan terus jawab pertanyaan stimulus kita itu buat mereka itu juga resiko gitu kan ya. Jadi cenderung di kelas tuh rada diem-diem karena mereka takut gitu. Nah, dengan kita pakai WhatsApp kemarin Bapak, itu saya yang agak amazed juga itu mereka jadi interaktif, Pak. Jadi karena kan faktor kalau kita komunikasikan banyak aspeknya ya, aspek fisik, aspek suara, aspek apa, pokoknya macam-macam. Nah, aspek kehadiran fisiknya nggak ada, ini membuat resikonya buat mereka itu saya pikir semakin kecil gitu. Jadi ketika saya melempar pertanyaan, saya kasih gambar, saya kasih ini, itu mereka cepat gitu untuk merespon, gitu kan. Mereka cepat, saya nggak mengiming-imingi absen Bapak Ibu. Jadi pokoknya tak kasih gini, kamu coba. Mereka cepat, mereka interaktif dan sebagainya. Gitu. Nah, setelah dari situ, waktu itu, ini rundown yang sebelumnya, ini bukan yang ini. Setelah dari situ, baru saya pakai ke, saya juga ada pakai yang di e-learn, Bapak Ibu. Di e-learn itu kita bisa pakai yang, mungkin sudah dibahas di sesi sebelumnya, tentang lesson itu, membantu sih, menurut saya, Bapak Ibu ya. Misalnya kayak gini, jadi kayak, saya share sebentar. Pakai WA itu bisa cepat. Jadi kalau bahasanya Pak Luki kan engagement gitu ya, engagement antar merekanya itu menurut saya di WA itu bisa cepat Bapak Ibu. Bisa saling menimpali apa ya, menanggapi itu cepat. Jadi engagement kelasnya ke ya engagement lah ya, engagementnya saling terkaitnya dan sebagainya itu mereka jadi cepat gitu Bapak Ibu. Itu yang membantu supaya mood di kelasnya itu bagus gitu. Nah, bisa juga terus digabungkan sama kayak gini nih, kuliah training, saya bikin lesson ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah pakai ini belum ya? Jadi lesson ini kayak step by step gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa kayak, ini bisa dibikin, kalau kita cuma kasih kuis gitu ya, itu kan cuma satu gitu ya. Kalau cuma dikasih satu kuis, itu cepat banget Bapak Ibu. Nah kalau cepat banget itu menurut saya, waktunya sih kita ngaturnya jadi semakin sulit. Tapi kalau kita pakai, salah, ini gimana ya? Pak, bisakah ditunjukkan step by step-nya Pak? Lesson itu seperti apa? Oh ya, kalau ini saya dari tampilan saya sih Pak ya. Kalau tampilan mahasiswa saya, jadi di sini itu sebenarnya nggak tahu Bapak Ibu karena apa yang mirip sama ini ya. Jadi kayak gini Pak, ini kan saya tentang outbound, hari ini saya ngajar tentang outbound gitu Pak. Jadi saya bilang kita outbound-nya outbound online gitu, harusnya nggak bisa praktek gitu ya. Ini saya bikin Pak, jadi apakah Anda pernah mengikuti pelatihan dengan format outbound? Ya, submit. Nah, itu nanti masuk step berikutnya gitu. Oh, keren ya. Jika Anda mengikuti outbound, pernah ceritakanlah, ya Pak, ceritakanlah pengalaman outbound yang paling berkesan, Bagus sih. Jelaskan mengapa itu berkesan. 2 minggu lalu, saya copy slide-nya Pak Luki, Pak. Mohon maaf. Iya. Kelihatan itu. Ini slide-nya Pak Luki. 2 minggu lalu saya ngajar tentang engagement gitu ya. Saya kaitkan dengan 2 minggu lalu. Coba kalian analisis nih kelebihannya outbound itu pakai teori ini gitu. Level of engagement-nya, audiensnya kayak apa. Sorry Pak Ersa. Ya, Bu. Itu di Moodle di bagian mana Pak? Di topik apa di mana? Di assignment, Bu. Bukan di assignment, di activities, Bu. Iya, ini bentar.
di flashback dari depan, Pak, supaya teman-teman bisa tahu langkahnya, Pak. Iya, Pak. Ini kok macet ya? Bentar. Internet saya Enggak, mungkin. Coba di Bapak paling- kembali ke dashboard soalnya. Bapak kembali ke dashboard itu. Oh, iya. Salah. Bentar. Nah, ini. Kalau bikinnya tuh di sini sih, Bu. Enggak. Ada kok. Ini saya belajar dari YouTube sih, Bu, sebenarnya. Atasnya, Iya. Pak. Ya, saya mau belajar, Pak. Ini, Bu. Iya. Lesson Lesson, ini. iya. Nah, ini. Oh, Ini- itu belum pernah tak gunakan tuh. Alah. Ini kalau Bapak, ini jadi kayak kita itu kayak pakai fungsi if gitu loh, Bapak Ibu. Mm. Kayak fungsi if gitu. Jadi kayak Bagus. ini kita bikin rumahnya dulu lah, ya kan logikanya model kan selalu bikin rumah gitu ya. Terus baru kita ini. Nah, Bapak Ibu mau bikin apa? Mau bikin content page, misalnya Bapak Ibu punya punya pelajaran tertentu gitu ya. Terus Bapak Ibu mau ada pertanyaan. Terlalu cepat, Pak. Tadi ngeklik habis. Oh. Sik. Diulangi, Pak Ersa. Ini Pak, Bu. Jadi setelah bikin rumahnya, kan kita sudah bikin rumahnya nih, Bapak. Ya. Kita masuk sini. Nah, Ibu mau apa yang mau dilakukan gitu? Mau bikin konten, jadi mereka bisa ini dicoba aja sih ya. Kalau question ini bisa macam-macam. Multiple choice, matching, kayak ini sebenarnya lesson ini menggabungkan fitur-fiturnya dari modelnya itu, digabung-gabung dia pakai fungsi if gitu kira-kira. Misalnya kita bikin multiple choice gitu ya, kita bikin, tapi ini harus kasih nama nih. Halaman 1 misalnya, pertanyaannya misalnya halaman 1 gitu. Nah ini kan kita bisa bikin apa ya? Kita bisa kasih skornya, ini bisa. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa belajar di YouTube sih. Ini kita bisa setelah dia submit, dia akan lari kemana gitu. Di sini bisa dipilih di sini Bapak Ibu. Bisa lari kemana? Mau ke next page, mau yang ke previous atau mau yang itu bisa diatur. Gitu. Keren. Kalau next page, Pak, nanti akan ditambahkan pertanyaan baru gitu ya, Pak? Ya, misalnya next page, save page gitu ya. Terus kita mau bikin apa lagi? Tambahin lagi di bawah sini. Kita mau bikin misalnya kontennya, konten page. Kamu belajar apa misalnya? Coba belajar tentang ini. Belajar 2, bikin. Nah, kita bisa masukkan misalnya kayak link YouTube, kita masukkan PDF kita, materi kita, dia suruh baca dulu. Nah, terus apa? Ini kita bisa bikin, Pak, misalnya kayak halaman misalnya gitu ya. Ini berarti bisa dibuat kayak petualangan gitu ya, Pak? Ya, benar Pak, benar. Kalau kita bisa bercerita di deskripsinya itu menarik ya? Benar Pak, benar. Benar. Kira-kira kayak gitu, nanti Bapak Ibu bisa explore. Saya belum explore terlalu banyak, karena sebenarnya dia itu bisa nggak sequence. Dia itu bisa lompat-lompat gitu. Jadi tergantung kita mau bikin fungsinya itu kayak apa. Gitu. Mau yang berikutnya atau yang 2 berikutnya, kalau kamu jawab ini akan lari kemana, dia itu bisa bikin kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Termasuk bisa langsung kasih grade langsung gitu, Bapak Ibu. Kayak gitu sih. Itu yang menurut saya menarik di lesson ini. Jadi kalau kita misalnya kasih quiz, nah quiz ini kan sebentar banget gitu. Paling 10 menit itu cepat anak-anak pasti 5 menit sudah selesai. Tapi dengan seperti ini mereka jadi bisa punya skema berpikir gitu. Kita bisa aturkan mereka itu skema berpikirnya. Jadi secara kognitif itu bisa runtut gitu. Pertama belajar apa, kedua belajar apa, ketiga belajar apa gitu. Ini contoh yang saya sudah jadi itu kayak gini. Tapi ini saya benar-benar cuma pertanyaan sih. Yang minggu lalu yang saya bikin ada, gitu ya, submit, gitu kan. Terus saya kasih pertanyaan, jika kamu gini, saya kasih materinya kayak gini. Dengan materi ini coba kira-kira jawabnya gimana? Persis jawabannya Pak Lugi ini. Coba jelaskan mengapa. Coba jelaskan menggunakan slide-slide ini akan membantu Anda mengingat, gitu ya. Misalnya dia jawab, submit, masuk berikutnya apa lagi? Perbedaan pengalaman apa yang menurut ini? Wah, bagus ya. Jadi bisa submit lagi. Kayak learning journey itu. Iya. Benar, Pak. Kalau dibuat gamification bagus loh, ya. Iya. Bisa Pak, ini contohnya berikutnya saya kasih video. Film, nonton film, iya, menarik sekali. Coba kasih film ini, terus kamu jelasin, coba kalau kamu jadi trainernya,
dengan game seperti ini kamu debriefingnya seperti apa, saya bilang kayak gitu kira-kira. Gimana, di submit. Nah, ini bisa membantu kita untuk mengelola waktu, Bapak Ibu. Jadi kita bisa perkirakan, nah ini di report bisa kelihatan, Bapak Ibu. Siapanya yang sudah selesai. Ini saya belum paham kok, cuma 20%, saya belum ngerti caranya, Bapak Ibu. Nanti gitu. Nanti bisa report. Ternyata saya masih salah prediksi, Bapak Ibu. Saya prediksi saya itu 40 menit, ternyata ini 20 menit rata-ratanya mereka sudah selesai. Kayak gitu. 42, yang paling lama 42 menit, ini yang 7 menit kayak asal-asalan pokoknya jawab. Itu kita bisa gitu. Gitu sih, Bapak Ibu. Gitu. Nah, kita bisa pakai. Jadi sebenarnya di Moodle sendiri itu, ya kita sudah dibantu banyak sama TLC, belajar kemarin kayak grup sangat membantu kan. Jadi saya nggak perlu ngelompokin lagi. Jadi sebenarnya banyak fiturnya kita bisa pakai gitu sih Bapak Ibu. Kayak gitu sih. Itu yang artinya yang jadi penekanan saya itu sebenarnya setiap media itu punya strength-nya masing-masing gitu. Kita mau ngatur seperti apa itu ya kita yang menentukan gitu. Nah, setelah dari sini tuh sebenarnya saya bisa ngasih mereka itu semacam stimulus. Saya bisa tahu pre-knowledge mereka itu seperti apa. Ini kalau saya baca, ini saya baca dia ada jawabannya gitu ya. Dia jawabannya saya bisa, oh ternyata pemahamanmu kayak gini ya gitu ya. Nanti ketika saya di Zoom, waktu masuk ke Zoom ke SKS berikutnya gitu ya, Zoom berikutnya itu saya bisa membahas ini gitu. Saya bisa pakai ini sebagai bahan bahasan saya. Karena kalau cuma sejujurnya Pak, kalau kita cuma menjelasin materi pakai Zoom dengan PPT yang sudah kita ada tanpa ada feedback langsung dari mahasiswa kan biasanya kita di-mute ya sama mahasiswa ya. Betul, setuju Pak. Cepet banget gitu ya. Karena kita cenderung untuk kayak respon ya gitu. Akhirnya kita cepet-cepetan gitu. Nah, dengan ada seperti ini kita bisa mancing-mancing gitu ya. Ada yang jawab kayak gini, ya ini menurut kalian kayak apa? Dan itu jadi bahan kita juga untuk menjelaskan di Zoom gitu. Jadi lebih apa namanya ya, lebih kena ke mereka gitu. Karena pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan sebenarnya pertanyaan dari mereka juga gitu. Hasilnya jawaban mereka juga gitu. Gitu sih, Pak. Pak Ersa ini bisa dinilai apa tidak, Pak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tadi ada grade-nya sih. Gradingnya gimana, Pak? Nah, itu, Pak. Nanti itu titip buat Pak Beni. Pak Beni aja gitu ya. Ini, Pak, harusnya bisa, Pak. Iya. Harusnya bisa. Iya. Ini kan kita bisa grading ini kan anunya, Pak, apa? Wih, sampai waktunya segala tercatat ya. Iya, ini kan sub-subnya yang kita bikin, Pak. Sub-sub halaman yang kita bikin, kita bisa nilai sih. Makanya dia cuma keluar 20% karena kita nggak ngasih skor tadi gitu. Oh, okay. Karena skor tadi 20% itu cuma dari yang multiple choice di awal, Pak. Iya. Kalau ini nanti sifatnya semua multiple choice, ya pasti ini bisa ada skornya sih, Pak. Gitu sih, kira-kira kayak gitu, Pak. Tapi kalau kita, ya Pak. Tapi menurut saya penekanan lesson itu sebetulnya menuntun mahasiswa untuk mempelajari hal-hal yang memang perlu dipelajari gitu loh. Ya, benar Pak. Nah, benar. Jadi penekanannya bukan untuk ngambil nilainya. Ya, kalau ya, toh di situ ada nilainya, nilai itu sebagai feedback buat mereka sendiri. Ya, bisa kayak gitu. Betul. Kalau penilaian kayaknya lebih assignment. Jadi, tapi itu menarik karena apa ya? Tapi yang sangat penting saya kira sebagai desainernya ini, dia harus punya skenario-nya dulu secara baik ya Pak Ezra. Benar, Pak. Benar, kalau nggak punya skenario secara baik, nanti membuat tahapan-tahapannya ini bisa kacau gitu. Iya, benar Pak. Itu saya belajar di YouTube Pak. Maksudnya how to make your Moodle interaktif itu ya. Itu yang contohnya itu mereka tuh ngajarin tentang bikin game atau gimana pakai ginian juga sih gitu. Saya lihat. Tapi mungkin begini, bisa gini Pak Suno, step 1 misalnya, lesson 1, itu kita boboti 15% misalnya. Nanti sampai lesson terakhir, dia bisa 100% gitu Pak. Jadi kalau dia hanya mengerjakan lesson 1, ya dia dapatnya 20% aja, atau 15%. Ya, itu sebenarnya persen itu adalah persen partisipasi dia. Betul. Atau sudah selesai gitu. Iya, jadi completion itu completion mata kuliahnya atau pelajarannya. Tapi bukan mengakses tentang kualitas belajar saya, iya. Karena penekanannya beda-beda saya kira nih. Tapi itu menarik untuk dieksplor terus. Tapi bagi mahasiswa ini akan menarik karena dia harus melangkah ke selanjutnya kan Pak? Iya. Sampai 100 kan atau sampai skor yang completion yang harus dia. Iya. Ini untuk melatih kayak self-regulated gitu, self-directed.
bagus. Tapi memang skenario pembelajarannya harus bagus ini. Skenario instruksinya harus detail ini, Pak. Iya. Jadi membuat skenarionya dulu secara bagus, kemudian tinggal masukkan ke Moodle. Iya, benar Pak. Jadi kita juga bisa ngasih, misalnya kan itu macam-macam pilihan ya Pak. Bisa ngasih pertanyaan, bisa ngasih betul. Konten, bisa. Nah, misalnya kita bisa ngelingkan. Kamu kalau nggak baca konten ini, cepet-cepetan kamu next, kamu akan bisa jawab pertanyaan berikutnya. Itu juga bisa kita. Iya. Jadi tergantung kita. Sebenarnya sih bagaimana survive di 4 SKS itu sih sebenarnya. Iya, setuju Pak. Saya juga sama Pak. Sekarang tahapnya level survival gitu. Gitu. Terus yang juga ini sih Bapak Ibu. Jadi untuk kuliah training ini kan saya jadikan project yang saya pernah cerita di awal itu karena sebenarnya kan kita sudah kerja sama-sama SCB, kita sudah dapat slot untuk per kelompok itu ngasih training gitu ya. Ngasih training dengan tema-tema psikologi. Cuma karena seperti ini kan jadi nggak bisa. Jadi geser, mereka harus bikin training sifatnya online. Jadi ada WA group sendiri untuk audiensnya, terus mereka bikin video dan sebagainya. Nah artinya, ini kan sebenarnya kan kuliahnya project based gitu ya. Nah karena project based, saya pikir itu bukan menarik ya. Mereka itu perlu perlu mentoring juga. Nah, jadi kita bisa gabungkan juga dengan mentoring. Jadi kalau 4 SKS itu saya biasanya 2 materi, 2 sisanya itu saya kasih penugasan, terus saya mentoring sama yang mentoring project-nya itu. Karena mereka perlu didengarkan juga sih kadang-kadang kayak apalah karena jadi jarak jauh, mereka kerja kelompoknya itu pakai online juga lah ya sama teman-temannya, pakai docs dan sebagainya. Konflik itu juga jadi gampang keluar gitu di antara mereka gitu. Yang satunya tambah malas, yang satunya tambah rajin gara-gara temannya malas jadi terpaksa rajin ya gitu-gitu loh Pak. Jadi mendengarkan komplain-komplainnya ya gitu juga. Tapi intinya sih saya kembali lagi pokoknya yang saya pelajari selama ini itu adalah kita harus punya balik back to basic gitu Pak. Ketika saya basic jadi waktu pertama jadi kita ngomong di depan, saya bisa bikin rundown. Gitu. Setelah jalan sekian lama, saya hilangkan rundown karena sudah terbiasa gitu ya. Tapi karena kondisinya baru ya berarti harus pakai cara yang lama lagi ya, kita bikin rundown lagi, kita gabungkan dengan yang kita sudah punya gitu. Kayak in Moodle, kayak ada Mentimeter mungkin atau dan sebagainya. Kurang lebih gitu sih Pak. Jadi ngaturnya yang penting kita tahu strength-nya dari setiap strength dari setiap media itu apa. Karena kemarin Pak Benny bantu banget karena explore tentang Moodle ini sih, jadi kebantu banget kemarin. Gitu sih Pak mungkin. Baik Pak Esa. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada pertanyaan. Saya persilakan. Tanya ke Pak Esra. Pak Esra pada waktu saya setuju sekali sih bahwa rundown itu menyelamatkan. Saya juga merasa begitu. Dengan adanya rundown saya terselamatkan gitu. Mungkin dari pengalaman Pak Esra ini ketika menyusun rundown ini, faktor-faktor apa saja yang diperhatikan Pak? Gitu. Wah, benar juga ya. Faktor apa? Faktor selesai 4 SKS gitu. Selain mengisi slot 4 SKS-nya ini loh. Pak, jadi pertama jelas ini ya Pak ya. Karena kita kan kuliah gitu ya. Kuliah itu kan berarti informasi mereka harus dapat informasi tambahan gitu. Nah, kalau teorinya gitu kan, informasi itu kan bisa didapatkan kalau terstruktur gitu kan. Teori psikologi kognitif kan gitu ya. Harus terstruktur. Nah, makanya ketika kita bikin rundown yang jelas pasti harus strukturnya ini kira-kira masuk akal nggak gitu ya. Maksudnya step by step-nya kalau pakai yang di pendidikan ngerti ya, yang kayak teorinya Vygotsky gitu ya. CPD-nya itu zone of proximal development-nya itu dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks itu benar-benar linear gitu ya, bukan yang lompat-lompat gitu ke urutannya kayak gitu. Kira-kira kayak gitu itu satu Pak. Terus yang kedua yang saya perhatikan juga itu Pak, mood-nya Pak. Emosinya naik turunnya juga. Karena sebenarnya kita kebantu dengan banyak platform ini, mereka itu nggak jadi bosen gitu. Kalau teorinya dari Pak Luki kan kalau di satu aspek yang disasarkan jadi bosen ya Pak Luki ya. Jadi dengan ada seperti ini kita bisa menyasar macam-macam gitu Pak. Pertama kita mungkin emosinya dulu gitu ya. Kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik atau kita kasih gambar-gambar yang menggelitik gitu ya. Awal-awal untuk bangun engagement-nya dulu.
terus baru masuk ke konsep. Berarti konsep itu kita kan yang dirangsang kan kognitifnya, kira-kira seperti itu. Nanti kalau sudah mulai turun lagi, ya kita kasih pertanyaan-pertanyaan lagi, kasih dan sebagainya. Jadi apa namanya, state emosinya itu saya pikir juga penting untuk diperhatikan juga sih Pak Dunu. Gitu. Sama yang paling utama adalah capaiannya Pak. Capaiannya dengan kondisi seperti ini, ya mungkin kalau masih bisa yang seperti yang offline ya bagus, tapi kalau harus disesuaikan ya paling enggak kita punya capaian. Jadi rundown ini saya turunkan dari capaiannya mau seperti apa gitu kira-kira. Gitu sih, Pak. Oke, makasih Pak Isra. Jadi satu adalah memperhatikan capaiannya, kedua adalah memperhatikan tentang kelengkapan yang disentuh, apa emosinya, kognitifnya, sama kalau behavior masih bisa ya Pak? Saya belum berhasil Pak. Itu Pak Jimmy yang beberapa kali pakai behavior, bikin game-game icebreaker tapi lewat Zoom gitu ya. Beberapa kali Pak Jimmy posting itu, saya belum bisa sih Pak, atau gimana caranya ya. Oke. Gitu. Tapi dengan saya lihat tuh hanya Pak Jimmy itu hanya saling tunjuk begitu Pak. Oh, coba gitu ya? tunjuk rekan di sebelahmu gitu. Tepuk pundaknya. Gitu. Pak Jimmy nggak ada. Nanti kita coba senam wajah ya Pak ya. Iya. Gitu. Oke. Pak saya mempertimbangkan ini enggak ya? Misalnya gini, ketika menyusun timeline itu mempertimbangkan memang something behind capaian ini. Dalam arti gini, saya ingin mempromosikan self-directed gitu. Saya ingin mahasiswa saya menjadi lebih mandiri gitu. Oh. Mempertimbangkan unsur-unsur itu enggak, Pak? Nggak tahu ya, tapi mungkin itu terakomodasi sama Zoom, sama e-learn tadi sih Pak ya. Ya, sama tapi model tadi betul, itu ya. Tapi dalam menyusun langkah-langkahnya itu terakomodasi ke situ. Tapi di benaknya Pak Isra dengan sadar itu ingin membentuk itu enggak? Itu menjadi pertimbangan enggak? Mungkin belum kebayang sih Pak. Teknisnya mungkin. Konkretnya mungkin nggak bayangin sampai situ sih gitu. Oke. Cuma saya pikir dengan e-learn tadi itu kalau mereka nggak belajar, maksudnya nggak memahami konsep yang sebelumnya, kamu nggak akan bisa jawab pertanyaan berikutnya gitu aja sih. Iya, oke. Agak dipaksa gitu. Iya, Pak. Gitu nggak tahu. Pak Ersa? Iya Bu. Silakan Bu. Saya mau bertanya, setelah Bapak mempraktekkan ini kan kita sudah hampir 3 minggu ya kita online ya. Bagaimana menurut respon yang Bapak dapatkan dari para mahasiswa terkait dengan model pembelajaran yang sudah Bapak lakukan ini? Nggak tahu ya, maksudnya kalau respon yang langsung kelihatan sih saya nggak tahu. Maksudnya gimana Bu? Respon itu kayak apa Bu? Maksudnya Maksudnya, aduh repot amat ya, harus misal nih, karena beberapa kayak mahasiswa saya ya, misalnya saya membuat beberapa agenda. Mereka bilang, aduh banyak banget, saya harus ke Line lah, harus ke WA, misalnya begitu. Atau misalnya, lo tugasnya banyak banget sih Bu, gitu. Nah, aktivitas ini, apa yang Bapak dapatkan respon mereka terhadap caranya atau apa gitu? Oh iya, kalau yang sebenarnya sih, kalau yang tadi kan saya bilang ada Zoom, ada apa dan sebagainya, itu saya nggak pakai yang nggak pakai semuanya full gitu ya. Misalnya kayak yang hari ini saya cuma pakai 2, jadi antara e-learn ini pakai lesson tadi, terus saya pakai Zoom. Gitu. Yang di WA-nya, di Line-nya itu cuma untuk ayo kita gini gitu, cuma instruksi aja. Kalau yang beberapa minggu yang lalu itu saya kuliah online-nya pakai WA dulu gitu. Setelah kuliah WA, terus baru saya pakai Zoom. Jadi saya nggak pakai e-learn. Jadi saya biasanya nggak lebih dari 2 sih, biasanya. Kalau lebih dari 2, mereka biasanya agak bingung gitu biasanya kayak gitu. Tapi sebenarnya dicoba 3 juga nggak apa-apa ya kapan-kapan. Nah kalau responnya sih macam-macam sih Bu. Saya juga, maksudnya gini, kalau anak-anak ini kan di kelas aja gitu ya, mereka dengerin kita ngomong sekian lama juga pasti bosen gitu. Maksudnya offline aja. Gitu. Makanya kayak kuliah online ini, saya sih nggak pernah sih nge-zoom sampai 4 SKS itu, enggak. Jadi kayak di yang hari ini ya misalnya ya, 1 SKS pertama itu saya suruh mereka ngisi e-learn gitu. Disuruh ngisi e-learn itu saya tetap monitor di Line gitu ya. Sudah belum? Ada yang ini, sudah Pak, kalau sudah ngapain gitu kan. Ya yang sudah makan roti aja dulu, tunggu yang lain, ya bilang gitu, soalnya guyon-guyon gitulah.
gitu. Pak, ini kok pertanyaannya banyak, ya nggak apa-apa. Kadang satu SKS 50 menit, kamu jawabnya sama ngapain, kira-kira gitu, saya bikin kayak gitu. Setelah itu selesai, saya juga absen, saya baca itu, baru saya masuk Zoom. Zoom-nya mungkin sekitar 1 SKS setengah, kira-kira kayak gitu, Bu. Nah, 1 SKS setengah itu ya, menurut saya 1 SKS itu sudah berat sih buat mereka nge-Zoom gitu sebenarnya ya. Nggak tahu sih keberadaannya itu ada atau enggak, saya nggak tahu. Terus, so far oke lah ya, tidak maksudnya nggak ada komplain yang masuk ya, nggak ada sih, Bu. Lobby atau ke Bapak gitu ya? Nggak ada sih. Pak, ya. Saya ingin follow up nih pertanyaannya Bu Damel lagi, ini menarik tanya. Bu Damel, Pak, dari 3 minggu ini kalau dilihat secara grafik gitu Pak, adaptasi mahasiswa terhadap sistem online itu flat atau grafiknya adaptifnya semakin baik atau semakin menurun atau gimana Pak? Kalau saya ini sih Pak, kalau dari kelas saya Pak ya, itu menurut saya grafiknya naik sih Pak. Okay. Yang minggu pertama itu benar-benar berat Pak. Berat di dosennya, mungkin mahasiswa juga berat gitu. Itu yang di minggu pertama itu ya. Di minggu pertama itu saya cuma harusnya 3 SKS, mungkin saya 1 SKS setengah saya selesai. Tapi kok saya bukan bermaksud menyelesaikan 1 SKS setengah Pak. Cuma saya tuh pikirnya 3 SKS itu kok cuma selesai segini gitu. Maksudnya saya juga nggak kebayang gitu kan. Karena pertama kali online full gitu kan, kira-kira gitu. Nah, dan anak-anaknya juga nggak terlalu engage. Terus yang kedua itu menurut saya sudah lebih engage sih Pak. Yang minggu kedua itu sudah lebih engage. Saya bahkan sampai padahal itu yang di kedua itu saya cuma yang di kuliah merit yang banyak anak-anak luarnya yang MKP itu yang campuran anak-anak itu saya pakai lesson 1 SKS, terus 2 SKS-nya itu pakai Zoom. Itu harusnya jam 4 selesai, benar jam 4 selesai. Setengah 5. Berapa Pak? Bisa lebih ya. Sampai lebih Pak. Jadi karena mereka pengen ini malah aktif gitu. Karena Pak, apakah itu karena Pak Ersa membuat rundown ya, membuat point by point ya? Bisa jadi ya Pak ya. Maksudnya kita Pak Sunu juga melist down rundown begitu, tapi ternyata ya nggak bisa selesai. Waktunya selalu kurang kalau saya. Ya. Waktunya selalu kurang. Sama Pak, ya? juga. Iya. Sama Pak, di saya sudah. Hai Yuan. Hai Pak. Di start talk ya Bu? Enggak kok. Ini jagonya ini. Enggak. Tapi betul, malah kuliah online malah rasanya mereka nggak ada yang itu kan, biasanya kalau di kelas 4 SKS itu mereka sering pulang. Kalau ini nggak ada. Dan bahkan lewat dari 4 SKS sebenarnya. Iya. Benar, saya juga. Ya, tapi di sela-sela mereka bilang, Pak, saya ke toilet dulu ya, gitu. Oh ya, itu ada, betul. Pasti Pak. Ada izin. Itu mau pulang kemana, usah di rumah. Iya, tapi maksudnya nggak ada yang protes. Bu, keluar, Bu. Iya. Dia ke toilet, Pak. Ya, artinya ini kan dia juga pada posisi yang tidak ada waktu lain gitu, tidak ada alternatif gitu, Pak. Iya. Situasi yang tidak ada alternatif gitu. Tapi nanti kalau blended itu mungkin kita perlu juga pertimbangkan gitu ya. 4 SKS kali itu berat itu. Iya, benar. Iya. Tapi menurut saya gini ya, pengalaman ini kan minimal nanti 6 minggu ya Pak. Minimal 6 minggu lah, mahasiswa dan kita sebagai dosen. Pengalaman 6 minggu itu, saya kira pengalaman yang sangat berharga bagi kita semua untuk belajar mengelola online loh. Itu. Nah, ketika nanti keadaan sudah normal, kita menyajikan lagi lewat apakah itu online atau itu blended, itu saya kira itu akan sangat jauh lebih beda lah dengan semester-semester sebelumnya. Dan untuk mahasiswa juga saya kira readiness-nya untuk online jauh lebih baik saya kira. Itu nah yang penting dalam minggu-minggu ini kan kita mendata kayak share best practice kayak Pak Esra ini dari teman-teman yang lain sehingga kalau ini bisa dikumpulkan dan disaringkan itu menjadi menginspirasikan dosen-dosen lain gitu loh. Bagaimana mendesain dan yang sangat penting sebetulnya dari share-nya Pak Esra kan learning desainnya ini loh, mendesain tahapan-tahapannya pembelajaran ini. Iya. Karena kemarin itu kan masih awal Pak, jadi kagok gitu ya. Karena kita masih harus mikirin
masuk Zoom tuh gimana caranya, e-learning kayak apa caranya, terus ini gimana cara. Jadi yang kita sudah biasanya terbiasa di kelas, kita sudah punya skema kognitif, skema berpikir yang runtut gara-gara ke insert macam-macam teknis itu jadi buyar gitu. Nah, rundown itu jadi membantu untuk sekarang waktunya ini, sekarang waktunya ini, sekarang gitu sih Pak, kira-kira gitu. Iya, iya. Kalau dilihat dari kehadiran ya Pak Sunu, itu malah 100% loh Pak. Hampir 100%. Iya, iya. Karena mereka tidak perlu bangun, lalu datang ke kelas gitu kan ya mungkin ya. Tinggal buka laptop sudah hadir. Ada yang telat tapi Pak. Ya, benar. Ada yang telat. Tapi kalau telat alasannya sinyalnya kurang bagus, Bu. Repot kita mau ngomong. Oh iya, repot. Nah, iya. Betul. Kalau di saya ada yang benar jujur ya, Bu, baru bangun tidur. Oh. Iya. Tadi jam 7:30 itu semua, sudah bangun semua, sudah absen semua gitu. Biasanya kalau offline, waduh nunggu 15 menit kan? Ini enggak. Iya. Di pas saya jam 10.50 ya. Biasanya kalau offline ada yang datang ya the last tolerance itu, 15 minute tolerance itu baru datang gitu. Tapi yang ini betul-betul malah awal gitu. 5 menit itu sudah partisipan sudah datang semua. Mungkin karena mereka bisa membuat mereka bisa mengelola waktunya sendiri dengan style mereka gitu. Dan nggak ada pilihan lain itu tadi. Nggak ada pilihan lain. Betul Pak Indro, nggak ada pilihan lain. Nanti mau pindah ke universitas lain juga sama aja ketemunya gitu. Indomie sampai habis ya pancet saja ya Pak. Dan semuanya nggak ada, baik dosennya juga nggak bisa ngeluh juga, nggak ada pilihan lain juga. Iya. Aku belum pernah dengar sharing dari FTO. Gimana nih Bu Lia sama Bu Siska? Yang dari arsitek ada enggak ya Pak? Belum ada Pak. Ya, kalau Bu Maureen itu kan ya hanya cerita selintas ya. Iya. Kalau dari FTO bagaimana? Ini ada teman-teman dari yang praktikal itu loh, bagaimana menggantikannya itu. Kalau yang praktikal masih ini sih Pak, kita memang undur ke Juni karena memang yang praktikalnya memang nggak bisa. Tapi kalau beberapa yang tidak, maksudnya kayak misalnya food engineering itu kan kami kan tujuannya adalah untuk yang saya ampu itu kan food engineering, keteknikan pangan. Jadi capaiannya itu dalam mereka memilih mesin-mesin pengolahan pangan yang sesuai dengan karakteristiknya. Nah, kalau kuliahnya memang kita juga nyadarin masih kayak offline, jadi kita kasih kayak materi gitu. Kemudian nanti biasanya ada tugas atau ada tugas yang mereka harus diskusiin. Kemarin kita juga pakai kayak diskusinya sesuai dengan kelompok masing-masing, jadi pakai sistem yang break room itu. Yeah. Kemudian kalau ya selama ini sih masih engage, jadi kayak mereka ditanyain, mereka akan jawab, misalnya kita ada pertanyaan apa, habis itu kita minta siapa jawab, habis itu mereka kayak gantian jawab gitu. Kemudian kalau praktikumnya memang bentuknya dalam bentuk project, memang awalnya kita maunya mereka kan cari supplier, sekalian ngedatengin supplier mesinnya itu. Untuk tahu benar-benar spesifikasinya, tapi karena ini lagi corona, akhirnya kita nggak, jadi mereka kayak wawancara tapi by email. Kita udah kasih timeline, jadi kayak rundown-nya kita udah kasih tahu tanggal segini update yang harus kamu buat apa, tanggal segini update yang kamu buat harus apa. Itu udah kita kasih tahu di awal, habis itu ya itu mereka ngerjain per tantangannya itu. Jadi per challenge-nya itu mereka ngerjain, mereka akan assign di Moodle. Gitu. Habis itu ada satu waktu kita pakai untuk presentasinya project-nya mereka. Jadi mereka udah sampai mana, sedetail apa mereka, supaya
yang lain juga tahu, oh ternyata harus sedetail ini, karena kadang-kadang yang ada beberapa kelompok yang mungkin nggak terlalu detail gitu untuk memberikan, kita udah kasih tahu ya kan ini kamu belum kasih alasannya kenapa kamu milih, kan kita berdasarkan sains juga milihnya. Nah itu belum dikasih tahu. Nah kemudian dengan ada sharing dari kelompok lain, mereka jadi tahu kedetailannya dari masing-masing gitu. Ya, Bu, penggunaan fasilitas Moodle-nya sudah optimal atau belum? Jadi kita menggunainnya dalam bentuknya biasanya kasih assignment, kemudian materi dia. Materi, ya kalau yang pas ujian memang kita pakainya kuis sih Pak. Jadi kita pakai kayak satu soal berapa timing kayak gitu-gitu, tergantung dari sistem soalnya. Kalau sistem soalnya dulu kemarin itu adalah offline, closed book, kita pakai sistem waktu. Tapi memang kemarin ada keluhan dari mahasiswa, kan Bu, lagi ujian tuh tegang, jadi dengan adanya sistem waktu, kemudian langsung close, ini semakin membuat tegang gitu. Tegang double. Tegang double, jadi kata mereka kurang maksimal, mereka agak ngeluhin masalah itu sih. Ya, yang lainnya sih ada yang sistemnya yang oke, kalau open book kita langsung kayak buka semua soalnya, mereka kerjain, kumpulin gitu kayak. Ya, oke Bu. Ya, thank you. Terima kasih Bu. Ya. Pak Aan sudah pergi ya. Nah, Masih ada Pak. Pak Aan, dari MKU bagaimana Pak? Nggak dengar. Ada Bu Dewi juga. Oke. Oh ya, Bu Dewi, silakan Bu. Pak Aan. Pak Aan sudah. Iya. Oh ya, silakan Pak Aan. Bingung. Makasih. Saya nggak tahu gimana di MKU secara general ya. Mungkin Lili bisa nanti ngomong. Tetapi saya pegang Pancasila dan agama sih. Seperti itu. Jadi ya memang mungkin sama dengan yang disampaikan tadi Mas Ersa, bahwa kita sedang menghadapi situasi psikologis mahasiswa yang begitu diverse ya, antara capek di rumah, nggak tahu mau kemana dan lain sebagainya, sehingga saya itu kan tipikalnya kan nggak mau memaksa orang ya. Nggak mau memaksa orang. Artinya apa? Kalau anak itu misalkan online karena memang takut nggak bisa apa dan lain sebagainya, itu agak menghina saya seperti itu. Itu pikiran yang saya pegang. Itu pikiran yang saya pegang. Jadi orang harusnya menjalani edukasi bukan karena ia terpaksa seperti itu. Sehingga mau tidak mau saya selalu tertantang untuk mencari cara ya, bagaimana mereka supaya masuk dan apa dan lain sebagainya itu. Mungkin salah satunya tadi Mas Ersa ngomong soal film dan tadi Mbak Magdalena ngomong soal output. Saya 3 kali mencoba teknik itu dan it works menurut saya. Dari mana saya tahu soal itu? Dari mana saya tahu soal itu? Mereka bikin paper dan papernya bagus-bagus menurut saya ya. Paper bagus itu dalam perspektif saya adalah paper yang baper gitu ya. Mungkin tidak ada catatan kakinya, tetapi itu sumber primer. Misalnya ketika saya minta untuk nonton film mendialogkan bagaimana agama Pancasila dengan keragaman identitas gender misalkan. Saya meminta mereka menonton satu video pendek judulnya Perempuan Tanpa Vagina. Dan menurut saya refleksi mereka sangat luar biasa, padahal saya bilang ke mereka, kalian tidak nulis refleksi pun tidak akan kena penalti. Artinya apa? Ini voluntary, tetapi bagi yang nulis, otomatis nanti di model kalian akan ada nilainya. Tapi bagi yang tidak ngirim, mungkin karena mereka too confident, nggak ada penalti. Ya tidak ada masalah, nggak ada penalti, tetapi nanti akan kosong. Ya. Jadi seperti itu. Sehingga apa? Yang menarik itu 99% mereka engage ya, mereka ngirim. Mereka ngirim tulisan itu. Sehingga bagi saya, menurut saya menarik. Tapi ya memang
mungkin di sini perlu bahwa ketika saya coba mereka mengutarakan apa kesukaran mereka dan kesulitan mereka ketika kelas online itu, rata-rata saya pegang VCD ya, anak VCD itu mereka ngomong bahwa kualitas interaksi secara fisik terutama dengan dosen yang lain, dosen desain dan lain sebagainya, itu menjadi sangat terkurangi. Dalam arti begini, bedalah secara online dengan secara offline itu beda, sehingga mungkin on behalf teman-teman yang ada di Pancasila yang ngambil kelas saya, mungkin saya tidak tahu, tapi mungkin bagaimana membuat online tapi rasanya rasa offline gitu. Ya, apa namanya? Bakso rasa soto itu namanya. Iya Mas. Saya kira itu menarik. Nggih, matur suwun Mas. Matur suwun. Ada lagi Yuan kali atau Ibu Dewi ya? Ibu Dewi mau sharing ya? Iya, sebenarnya juga ini masih belajar juga sih Pak gitu. Cuman kalau lihat dari reaksi anak-anak, saya kan ngajar Mandarin ya, bahasa Mandarin. Sebenarnya rada susah sih, terutama untuk yang speaking. Karena kan kadang kita tidak terlalu bisa dengar dengan baik gitu ya. Iya, betul. Sambungannya ya, kalau itu ya terpaksa kita pronunciation ya sudahlah, kita abaikan sedikit. Ya. Tetapi kalau melihat reaksinya anak-anak itu, bahkan ada yang kelas itu yang ketua kelasnya rajin, malam sebelumnya biasanya langsung chatting. Betul. Langsung besok jam berapa gitu. Betul. Karena kan saya kan minta jatah kan pagi ya 7.30 sampai jam 10. Nah, karena yang pertama kali itu saya belum sampai jam 10 udah ditendang keluar. Saya nggak tahu kenapa. Sampai bingung. Saya tahu sih jam 10 akan ada yang pakai. Saya pikir ya saya spare 10 menit lah ya. Sebelum jam 9.50 saya sudah tertendang keluar. Ya sudah, akhirnya sama anak-anak akhirnya kita lanjut di karena kan selalu kita 2 ya Pak. Jadi line tetap jalan. Jadi pakai Zoom dan pakai line. Soalnya kadang ada yang tanya gitu kan, ini layarnya kan nggak bisa 25 anak langsung kelihatan gitu ya. Jadi kalau yang angkat tangan juga nggak kelihatan. Jadi akhirnya pakai Zoom chat atau tetap pakai line. Terus kadang ada sambungan internetnya nggak bagus gitu ya. Jadi mau nggak mau kalau line gitu biasanya kan lebih aman, jadi nggak hilang gitu chatnya. Kalau yang ini kadang chatnya hilang, belum sempat ke simpen gitu. Tapi lumayan sih ya, anak sih nggak keberatan. Ya, baik. Oke. Saya tambah sedikit Pak Luki. Ya, silakan Pak. Tadi statementnya Pak Aan itu menarik sekali, cara komunikasi Pak Aan dengan ke mahasiswa gitu. Contoh yang terakhir, kamu tidak posting nggak apa-apa gitu. Kalau posting dapat nilai gitu. Itu sebenarnya gini, dalam komunikasi itu bukan strategi, itu ada dua kutub gitu. Kutub yang kontrol dan kutub yang otonom gitu, memberikan otonomi dan memberikan kontrol gitu. Nah, ini di Pak Am ini yang sangat itu adalah dia memberikan otonomi ke mahasiswa. Sangat strong sekali di situ. Jadi bahwa belajar itu nggak boleh ada keterpaksaan dan sepenuhnya diserahkan ke mahasiswa. Tetapi cara mengkomunikasinya adalah membuat mahasiswa mau tidak mau ya posting gitu. Karena sebenarnya 99%. Iya, karena diberikan otonomi ya nggak apa-apa. Cuma nanti kalau yang posting hargai gitu. Tapi itulah sebetulnya cara-cara kita berkomunikasi yang memberikan mahasiswa pilihannya sendiri, tapi sebenarnya dengan pilihan mereka tahu konsekuensinya gitu. Gitu. Tapi mengajarkan itu bertanggung jawab gitu Pak. Iya, dan itu sebetulnya enggak ada pilihan Pak. Itu bagaimana cara mengkomunikasinya. Ya karena karepmu lah kue pokoknya kue 0 kan begitu.
Ya cara halusnya lah begitu. Iya. Ya. Tapi cara mengkomunikasinya menurut saya, Ya. cara berkomunikasinya sangat nggak apa-apa, nggak ngumpulkan nggak apa-apa, ya nol gitu, nggak ada minus, nggak ada hukuman, nol. Cuma saya tidak bisa memberikan nilai gitu aja. Iya kan. Iya. Kalau nggak submit di ini Mas, kalau nggak submit di Moodle, Iya. itu kan otomatis kan nilainya kan nol seperti itu. Oh ya, Nah, saya ya. mau cerita eksperimentasi lagi. Saya punya, Iya. saya lupa kelas Pancasila berapa. Ada anak satu yang dableknya minta ampun. Pernah suatu ketika itu dia nggak masuk sama 3 orang seperti itu. Lalu biasanya harusnya merah. Lalu kemudian saya men-challenge karena mata kuliah saya itu agama dan Pancasila dan ini soal humanity, maka saya meletakkan seluruh kelas minus 3 orang itu sebagai hakim. Saya tawarkan kepada mereka, teman-teman, saya kalau panggil mereka itu guys ya. Guys, ini ada 3 orang yang tidak masuk. Kalau kamu jadi hakim dan ada 2 pilihan. Kita mau mengampuni dia tanpa syarat, mengampuni dia dengan syarat, atau kemudian biarlah dia tidak biarlah dia merah dan lain sebagainya. Dan yang menarik kemudian hampir semuanya mengatakan Pak diampuni saja dengan memberikan beban dan lain sebagainya. Saya ketika mengatakan seperti itu takut karena apa? Jangan-jangan nanti anak ini malah ngelunjak, nggak mau sekolah dan nggak mau kuliah dan meminta pengampunan saja. Tapi kemudian saya bypass itu semuanya. Oke, kita ampuni, lalu kemudian saya kasih tugas secara umum, artinya seluruh percakapan kami, penugasan dan lain sebagainya, diskusi soal para hakim itu diletakkan di line, terus kemudian saya suruh nonton film, bikin resume dan lain sebagainya, dan bagus-bagus. Dan yang menarik adalah minggu depannya itu ia masuk dan masuk terus. Seperti itu. Maksud saya begini. Ya, ini kan soal kalau di dalam pedagogi itu kan penelitian tindakan kelas gitu. Saya begini. Anak ini kalau tak lulu sekuat apapun dengan cara seperti ini malah ngelunjak atau malah sebenarnya kayak gitu. Nah, per hari ini sih menurut saya cuman eksperimentasi itu yang saya kira belum saya tulis sih. Menurut saya penting untuk saya sampaikan cara mengelola kelas dan bagaimana membuat kelas menjadi hidup dan praktikal seperti itu. Ya. Oh iya Mas Unu, yang terakhir saya sering sekali menulis baik di Facebook maupun di IG kejadian-kejadian di itulah, I don't know apakah ini against university's rule, tetapi yang saya tahu banyak sekali follower saya yang kemudian mengapresiasinya kayak gitu. Artinya apa? Gejolak yang ada di kampus, di kelas, bagaimana dinamika. Nah ini tadi kalau tadi Mas Unu ngomong bahwa dosen mungkin bisa sharing soal best practice dan lain sebagainya. Ya, saya mendorong teman-teman juga punya gairah juga bagaimana mengkomunikasikan best practice. Itu Mas Unu. Maaf kalau terlalu panjang. Sorry. Ya. Saya kembalikan ke Pak Beni, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Barangkali kalau masih ada pertanyaan sebelum kita akhiri Bapak Ibu. Bu Francisca mungkin. Bu Damai sudah, Bu? Sudah, Pak Beni, saya sudah belajar. Ini mau explore lesson dulu, itu belum pernah saya pakai. Baik, Bu. Bu Siska mungkin? Sedikit aja, Pak. Mau ngasih ini yang ditunggu. Tips. Ayo, Yuan. Enggak, saya enggak yang aneh-aneh. Soalnya maksudnya kalau kita kan sudah punya Coursera ya. Coursera itu kan juga ada beberapa yang gratis. Jadi kalau misalkan kita bingung mau seperti apa outline-nya, itu mungkin bisa juga lihat beberapa di Coursera seperti itu. Jadi saya tuh nemu tadi mumpung lagi browsing itu misalkan nih sebentar.
Di share screen, Bu. Oh, boleh. Atau ini saya kasih juga di chat ya. Itu menarik. Dia sebenarnya nggak panjang memang, tapi dia bisa meng-outline dengan sangat baik banget. Dengan Coursera memang udah lama kan di online gitu ya. Jadi dia jelas nih. Digital transformation, startnya ada course introduction, instructor's note, kemudian week 1 ngapain? Oh, video berapa menit, reading, practice. Keren ya. Mantap ya. Iya. Ya, tetap timeline kayak Pak Esra menjadi penting ya, makanya. Betul. Nah, ini seperti week 1, misalkan mereka udah ngasih nih, belajarnya seperti apa? Oh, ada video, ada reading, ada discussion. Video, discussion, ada practice quiz, terus ada discussion lagi. Nah, nanti dan seterusnya seperti itu. Ada quiz, ada notes. Ini template ya, Bu, berarti ya, Bu? Kalau di Coursera enggak, Pak. Enggak semuanya seperti ini. Ini kebetulan yang lebih kompleks, tapi ada yang sederhana juga. Kayak gitu. Tapi ya saya lumayan terbantu. Misalkan kalau cari inspirasi atau apa, mungkin bisa mampir ke Coursera ini. Menarik ini ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, saya stop share. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Tapi kalau tidak ada, mungkin terima kasih Pak Esra atas sharingnya hari ini. Terima kasih juga kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita tunggu besok masih ada di sesi yang pagi dan sore seperti biasa. Bapak Ibu akan ada topik yang berbeda lagi. Silakan meluangkan waktu kalau ada waktu ya Bapak Ibu ya. Baik, demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat sore. Thank you. Terima kasih kasih semuanya. Thank you.